tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Pujaca pujaniyana etamanggala mutamangti. Menghormat yang patut dihormat adalah berkah utama. Bapak Ibu, saudara-saudara, sedharma yang berbahagia, selamat pagi, Namo Buddhaya. Pada kesempatan ini kita kembali belajar mendengar, bukan berarti tuli ya. Belajar mendengar Dhamma. Karena kalau Dhamma tidak sering didengar, maka kebijaksanaan tidak berkembang secara signifikan. Belajar mendengar tidak gampang. Karena mendengar itu butuh niat, butuh perhatian. Ya. Kalau orang mendengar, sekedar mendengar, enggak nyantel, lewat. Kalau mendengar dengan perhatian, berarti tidak hanya belajar Dhamma, berupa Dharma atau pesan Dhamma. Itu sama dengan latihan meditasi. Ya, jadi mengarahkan perhatian. Ya, mendengarkan. Ya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat, bahagia. Bapak, Ibu, dan saudara, dalam hidup ini yang mampu menambah booster ya, vitamin kehidupan itu hanya diri sendiri. Yang mampu menambah daya imunitas kebahagiaan itu adalah diri sendiri. Tidak seorang pun ya yang mampu membuat diri sendiri lebih happy. Bapak, Ibu, dan saudara, karena itulah di dalam Dhamma Sang Buddha selalu mengingatkan kita, hiduplah dengan kesadaran. Kesadaran yang baik, bukan kesadaran yang buruk. Ya. Banyak orang yang sadar, tetapi belum mampu untuk membedakan mana kesadaran yang membawa keselamatan, mana kesadaran yang tidak membawa keselamatan. Terkadang ada orang sadar kalau perbuatan itu salah, tapi masih dijalankan. Ya, sadar salah, tahu salah, tetapi masih dijalankan. Bapak, Ibu, dan saudara, kehidupan ini begitu singkat. Sangat singkatnya kehidupan ini bagaikan mimpi. Ya, gampang berlalu. Bapak, Ibu, dan saudara, minggu yang lalu Bapak Ibu mendengarkan khotbah. Sekarang mendengarkan khotbah. Nanti 30 menit kemudian akan lewat. Betul tidak? Tidak mungkin kan mendengarkan khotbah dari pagi sampai pagi? Nah,
bisa teler, pinggang sakit, muncul encok, kesemutan. Ya, sekarang aja udah kesemutan, udah encok pinggangnya, sudah laule, sudah tua, ya kan? Ciri-ciri orang sudah tua banyak keluhan. Siapa itu ya? Gitu kan? Apa tadi? Ngomong apa tadi? Itu udah gejala. Gejala tua. Yang muda juga sama. Jangan merasa muda ya. Yang muda aja kadang-kadang kacamatanya tebal. Berarti sudah menua. Tua nggak perlu nunggu tua. Apa tuh Bante? Tua tidak nunggu tua. Gejala tua bisa dirasakan oleh usia muda. Itu, ya kan? Gejala muda bisa dirasakan oleh usia tua. Makin tua makin energik semangatnya. Tapi tenaganya tetap turun. Betul tidak? Mau nih kemana-mana, mau ke wihara. Aku mau bertekad Katina ini 10 wihara. Pas hari hanya itu cuma 2 wihara. Udah nggak sanggup saya. Udahlah di rumah aja, titip dana. Ya itu ya. Jadi fisiknya tidak mendukung. Ya. Yang muda-muda sama. Badannya masih muda, gejala tuanya lebih dominan. Ayo ke wihara. Aduh, ntar aja mah. Masih muda padahal ya. Aduh, ntar masih ngantuk. Itu ya sudah gejala manula, manusia lanjut usia. Nah gitu, ya. Yang tua-tua belum tentu berasa tua, karena semangatnya energik, ya energik, gitu. Bapak, Ibu, dan Saudara, belajar Dhamma dimulai dari mendengar. Mendengar dengan perhatian. Dengan perhatian muncul kebijaksanaan. Ini sudah hukumnya. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, di sini saya ingin menyinggung tentang 4 hal yang tidak bisa diubah. Ya, menurut Dhamma. 4 hal yang tidak bisa dijamin oleh kita atau orang lain. Saya jamin nggak akan jadi apa-apa. Tidak akan terjadi apa-apa. Saya jamin Anda akan selamat. Ini 4 ini tidak bisa dijamin. Ya. Begitu. Kalau Anda beli rumah dapat jaminan ya. Begitu. Kalau beli motor biasanya dapat jaminan. Tapi yang 4 ini tidak bisa. Ya, nggak bisa. 4 hal ini harus dimengerti. Harus dipahami. Ya. Yang pertama, 4 hal yang gak bisa dijamin oleh siapapun atau sesuai kehendak seseorang, tidak bisa. Di sini adalah yang pertama, jara. Jara itu jara ya, usia tua. Semua makhluk pasti menua. Tidak bisa dilawan dengan teknologi atau perawatan. Ya, meskipun sudah dirawat tetap tidak terawat. Betul tidak? Setiap hari dirawat, tapi seperti nggak dirawat. Ya, sudah dirawat, mandi, pakai sampo, orang arik, pakai sampo, apalah, pakai merang rasa. Kalau orang tua dulu mungkin ngerti ya, sampo merang. Ya, itu katanya dirawat, tapi tetap saja nanti selang berapa menit kemudian tetap seperti tak terawat.
muncul keringat. Jadi rambutnya lepek, basah. Ya. Jadi usia tua ini nggak bisa ada yang jamin. Oh, saya jamin ibu bapak, sampailah, pakailah sunblock ini, wajah Anda akan kenceng sekali. Ya kan, begitu. Merasa merawat sebetulnya juga tidak berhasil merawat tubuh. Mungkin ini ibu-ibu nih ya, biasanya cari skincare yang harganya mahal. Dari yang skincare paling murah, ya, murah, yang original, yang natural katanya, ya, pakai sabun natural, handmade, bikin sendiri, bagus untuk kesehatan, tetap baik. Yang namanya muka berminyak aja, ya kan? Bapak, Ibu, dan Saudara, mau seberapa kuat kita untuk menutupi penuaan, tetap akan tua. Lalu bagaimana, Bante? Ya, sebagai kehidupan rumah tangga. Sebagai kehidupan rumah tangga merupakan hal yang wajar kalau memilih bahan-bahan untuk merawat tubuhnya sendiri. Bukan berarti merawat di sini adalah bebas dari penuaan. Jadi jangan sampai pas dengar ceramah pagi hari ini skincare dibuang ke tong sampah semuanya. Percuma aku pakai skincare, cepet tua. Nah, gitu. Bukan ya. Jadi skincare itu bukan hanya kepada wanita saja, pria juga pakai. Yang muda-muda khususnya, minimal obat minimal pencuci wajah. Ya, begitu, pencuci wajah. Tetap saja mengalami penuaan. Cuman bedanya tuanya cepat atau lambat. Kalau perawatan mungkin tuanya lambat, tapi ujung-ujungnya tetap peyot. Ya, begitu. Ini ngomong realita ya, jangan sampai sakit hati nanti. Bantenya kok ngomongin kita tua, ya habis gimana, ngomongin muda, ya kan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, memang Sang Buddha memang sangat luar biasa. Ya, jadi mengajak kita untuk memahami jarak tua. Ya, tua ini perlu dipahami supaya apa? Batin tidak rewel. Gitu ya. Batinnya tidak rewel. Begitu. Ya, kalau yang muda-muda, kalau lagi jatuh cinta, pasti skincare ganti-ganti, gitu kan? Ganti-ganti. Nanti ini ganti. Aduh, ini nggak berhasil, ganti lagi. Ini nggak berhasil, ganti lagi. Ujung-ujungnya balik yang ke pertama, begitu ya. Kok Bante tahu? Iya, karena saya dengar curhatan orang muda, begitu ya. Anak muda suka curhat, makanya saya babarkan. Jadi itu bukan omong kosong. Ya, jadi ada beberapa anak muda mengatakan demikian. Ya, itu yang tidak bisa dijamin bahwa kita usia tidak pernah tua. Ini tidak bisa dijamin. Ya, yaitu usia tua. Satu persatu akan tumbang. Rambut satu persatu akan tumbang. Ya, penglihatan ya satu persatu akan berkurang. Penglihatan tadinya 100% jadi 5%. Jadi pas melihat yang 100.000, bisa dia 100.000 ya. Bahkan tidak bisa melihat, bisa juga. Oh, ini 5.000 nih, nolnya dihitung dulu 1, 2, bisa ternyata ya. Ya, saya belajar dari orang yang tidak melihat. Ya, bagaimana Anda bisa membedakan ini nominalnya? Oh, Bante, kami begini. Oh, konsentrasi. Begitu. Bagaimana Anda bekerja
cuci pakaian, tapi nggak ketuker. Ya, mau coba ya nanti di rumah. Ibu matanya merem, suaminya matanya merem, sama-sama nyuci. Nah, kira-kira ketuker nggak nih pakaiannya yang mana? Tapi yang tidak melihat ini, the best, tidak ketukar. Betulan ini bukan cerita bohong. Ya. Jadi ada salah satu umat, ya pengusaha pijat kesehatan, ada satu tempat khusus apa yang tidak bisa melihat, tunanetra ya, yang tidak melihat, ya khusus. Dan dia terheran-heran, ya pakaiannya nggak ketuker dan bisa ngegosok dan bisa nyapu dan dilihatnya bersih. Dan yang lebih heran lagi, bisa TF pakai m-banking. Itu harus dicoba. Resepnya itu gimana itu. Jadi kalau mati lampu Bapak Ibu otomatis udah nggak kesandung pintu lagi. Jadi ini hanya butuh latihan. Ya? Berarti kita harus buta ya Bante? Enggak. Maksudnya kita supaya lebih peka lagi. Yang tidak melihat saja punya tingkat kepekaan yang baik. Itu. Yang bingung tadi saya, jemuran. Kalau dia ngejemur itu, kok bisa nggak ketuker? Yang lebih heran lagi, terheran-heran, warna bajunya tidak ketuker. Udah di luar nalar saya, nggak tahu deh. Pokoknya itu baju nggak ketuker warnanya. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, penglihatan kita lama-lama akan berkurang. Tenaga juga berkurang, ingatan juga berkurang. Begitu. Nah, sebelum itu betul-betul berkurang total, padahal, belajar Dhamma, mendengar Dhamma, sebelum pendengaran berkurang. Belajar baca sebelum penglihatan berkurang. Ya, anak muda zaman sekarang penglihatannya digunakan untuk nonton HP dari pagi sampai pagi, gitu ya. Kesianlah matanya. Ya, mata ini penuh dengan saraf-saraf. Ya, terus melotot memandangi sinar biru itu. Ya, kalah. Ya, kalah. Jangan. Ya, zaman dulu baca. Begitu. Ya, ini saya nggak baca semua. Jadi cuma lihat-lihat aja supaya ada patokannya. Oh, sutanya Sang Buddha ini, ya, dia nggak salah. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, itulah. Jadi Sang Buddha mengingatkan kita bahwa tua itu adalah kewajaran, fenomena wajar. Nah, jadi diingatkan, jangan sampai kita menyia-nyiakan kehidupan, ya. Lalu kedua adalah biadi. Biadi ini adalah penyakit, ya. Penyakit bisa datang kapan saja tanpa pandang usia atau kondisi tubuh, ya. Sudah minum vitamin mata tetap rabun. Udah minum vitamin mata tetap rabun, paling tidak rabunnya lama daripada tidak minum vitamin. Begitu ya. Nah, jadi sakit mata karena punya mata. Kalau nggak punya mata, tidak sakit mata. Nggak ada yang namanya bintitan. Tahu bintitan? Matanya bisul. Kalau kata orang tua dulu suka ngintip. Entah ngintip babi mandi, entah ngintip siapa, tidak tahu. Itu kata orang tua dulu ya. Tapi kalau zaman sekarang menurut dokter mungkin kena virus atau bakteri atau kena sinar-sinar yang nggak cocok dengan mata. Jadinya bintitan. Harus dipencet biar keluar itu mata-mata bintitannya, gitu ya. Bapak, Ibu, dan Saudara,
Kita ini punya mata, bisa sakit mata, katarak lah dan sebagainya. Tubuh punya, ya, bisa sakit tubuh, tubuhnya sakit, pegel-pegel, encok, kesemutan dan sebagainya. Ya, kita punya jantung, bisa sakit jantung. Kita punya paru-paru, bisa sakit paru-paru. Kalau nggak mau sakit paru-paru, tidak punya paru-paru. Makanya Sang Buddha tidak dilahirkan lagi. Bodhisattva tidak ingin dilahirkan, motivasinya. Karena kalau dilahirkan, resikonya sakit. Kalau tidak mau sakit, jangan dilahirkan. Tapi manusia cenderungnya ingin dilahirkan, meskipun tidak kepingin dilahirkan. Tapi cara hidupnya mengarah ke lahiran. Kalau ditanya umat Buddha tujuannya tidak ingin dilahirkan, tapi cara hidupnya mengarah pada kelahiran. Kalau sudah dilahirkan mengarah pada kelahiran, maka akan ketemu yang namanya tua, sakit. Ya, oh saya tidak ingin dilahirkan Bante, aku mau mencapai nibbana, padamnya kilesa, gitu ya. Tapi cara hidupnya mengarah pada kelahiran. Ya, bagaimana? Doyan banget rasanya menderita ya, begitu. Ya, umat Buddha doyan banget menderita. Ya, kenapa kok Bante begitu? Ya, cara hidupnya itu semua mengarah pada kelahiran. Bagaimana supaya hidup tidak mengarah pada kelahiran? Berusaha untuk pertama, sangwara indria. Kendalikan semua indria-indria kita. Ya, supaya tidak dilahirkan lagi. Yang kedua, cobalah untuk tidak melekat setiap momen. Kalau bahagia, sadar, kebahagiaan tidak kekal. Boleh tersenyum, boleh bahagia. Kan gitu. Ya. Dapat keuntungan besar, sadarin, keuntungan ini juga tidak kekal. Senang dengan si A, sadar, si A juga nanti bakalan peot, sadar. Jadi apa? Kemelekatan tidak menjadi-jadi. Tidak hanya kepada perumah tangga saja aturan ini, kepada biku sama nera sama, harus. Kalau tidak ingin dilahirkan, jangan mengumbar kesenangan indria. Begitu, ya. Kalau seorang biku, seorang samanera atau siapapun ya yang terlena dan mati karena tidak punya kesadaran itu, lahir lagi. Ya, lahir lagi. Yang di awal saya bilang, sadar itu salah, masih dijalankan. Nah, berarti itu tidak punya kesadaran yang bijaksana. Jadi kesadarannya ini bersekutu dengan kotoran batin. Ya, banyak. Yang sudah tahu sadar, salah, dijalankan, banyak. Ya, kok Bante yakin banget ya? Banyak. Kenapa? Karena masih sering menderita. Nah, kalau sering menderita berarti masih punya kesadaran yang keliru. Begitu ya? Nah, kalau kesadarannya benar, tidak mungkin ada keluhan menderita. Karena penderitaan ini muncul dari orang yang tidak memahami Dhamma. Ya, kalau orang memahami Dhamma, tidak ada muncul keluar kata-kata, aku sedih, aku menderita, aku kecewa, aku sudah nolong dia, tapi dia nggak nolong saya. Taunya gini, dari dulu udah saya cekek dia. Gitu ya. Jadi muncul seperti itu. Kawan saya Bante, sudah saya kawani dia, ternyata dia nggak ngawani saya. Gitu. Paham? Kawan saya tidak ngawani saya, tapi saya tidak dikawani lagi ketika pergi kondangan. Begitu.
Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, itulah ya, sakit. Tidak bisa dijamin bahwa kita tidak pernah sakit. Tidak mungkin. Ya, kita lahir di dunia, wajar tua, wajar sakit. Tidak mungkin tidak tua, tidak sakit. Kalau ada, saya mau. Raja, presiden, orang yang uangnya banyak, tetap punya kesempatan untuk hilang nafas. Ya. Punya kesempatan apa? Untuk pergi dari alam ini ke alam selanjutnya. Mau uangnya banyak, uangnya sedikit, mau baik, mau jahat, tetap sama. Yaitu yang ketiga ini adalah kematian. Ya, mau baik, mau rajin ke wihara, tidak rajin ke wihara, rajin meditasi, tidak rajin meditasi, sama-sama mati. Jadi mau pilih yang mana? Berbuat baik juga pindah alam, berbuat buruk juga pindah alam. Tidak mungkin bisa menolak. Oh, saya lulusan mahasiswa, saya nggak mau mati dulu. Nggak bisa, harus mati itu. Ya, karena kehidupan ini sakit, tua, mati. Begitu. Ya, kita nggak bisa menolak. Nah, sebelum mendapat kesempatan pindah alam, maka gunakanlah kesempatan-kesempatan yang baik itu untuk berbuat baik. Ya, jangan sia-siakan kehidupan ini, karena kehidupan ini susah sekali didapat. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah ya, jadi kematian. Ya, kita semua akan bermuara pada kematian, akan berakhir pada kematian. Jadi jangan takut ngomongin kematian, happy-happy saja. Ya, happy-happy. Kalau perlu diomongin tuh, ya, cara-cara kematian. Gitu. Kamu nanti kalau mati mau bagaimana? Oh, saya kalau sebelum mati, saya mau meditasi dulu. Gitu. Jadi seru kalau ngomongin kematian. Jangan pada takut. Ya, takut nanti nggak mau. Jangan. Seru kalau ngomongin kematian. Jadi apa? Kita ada persiapan. Begitu. Karena kan tidak tahu kita bagaimana caranya kita pergi. Betul tidak? Tidak ada yang tahu. Ya, turun tangga aja kalau nggak hati-hati bisa lewat. Gitu ya. Turun tangga kalau nggak hati-hati bisa lewat. Bisa pindah alam. Jadi bicarakan kematian itu bukan untuk ditakuti, tetapi kita siap. Siap, jangan cari mati. Siap mati, boleh. Kalau cari mati, jangan. Ya. Jalan sembarangan, nyebrang sembarangan, turun tangga sembarangan, nggak hati-hati. Makan tidak hati-hati, namanya cari mati. Betul tidak? Kalau makan nggak hati-hati, apa aja masuk, ya. Dadar telur masuk, sop buntut masuk, sop kaki masuk, sop kuping masuk, sop hidung masuk, hidung babi. Lah, nanti lama-lama cepet lewat. Ya, jangan apa-apa masuk. Ya, masuk. Yang nggak masuk apa? Kaki meja nggak masuk. Daun pintu nggak masuk. Ya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ya, bukan berarti kita itu mencari mati, tapi siap. Berani mati juga nggak tepat. Oh, saya berani mati Bante. Oh, nggak usah. Nggak usah berani mati. Nanti mati sendiri. Ya, nggak usah berani. Mati sendiri. Yang penting apa? Siap. Ya, kalau orang siap berarti dia memahami karakteristik kehidupan yang muncul, berkembang, lenyap. Itu orang siap mati. Tapi jangan cari mati. Siap menerima masalah? Boleh. Tapi jangan cari masalah. Ngambil istri orang, ngambil suami orang, ngambil kambing orang, ngambil kerbau orang.
Ya kan, belum lama wihara yang saya tinggali di Tangerang itu, kambing hilang, besok ayam hilang, lama-lama bantainya hilang, gitu ya. Karena yang hilang ini di samping wihara. Itu, saya sudah was-was, kambing hilang, ayam hilang, besi hilang, bantainya diculik, gitu ya, bahaya. Jadi kita harus waspada, ya. Jangan berarti, oh saya siap mati Bante, tetap harus waspada. Bawa mobil pelan-pelan. Ya, pelan-pelan bukan berarti seperti keong racun. Pelan, enggak begitu ya. Maksudnya penuh perhatian. Ya, bawa mobilnya penuh perhatian. Masak penuh perhatian. Ya, bagaimana masang gasnya, bagaimana motongnya, ya supaya tidak kepotong. Bagaimana gasnya dipasang supaya gasnya juga tidak membahayakan diri sendiri. Lalu yang terakhir ini adalah tidak ada yang menjamin, ya, aku salah kamawipaka. Oh, saya jamin kalau Anda menyolong, kalau Anda mencuri tidak ada buahnya. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Ya, perbuatan keliru ditahan supaya nggak muncul, tidak mungkin. Jadi singkatnya, hukum karma tidak ada yang bisa stop buahnya. Tetapi sistem daripada hukum karma bisa kita kendalikan. Ya, kalau seorang arahat, orang suciwan, yang ada apa? Hanya kiriya. Tidak melakukan sesuatu, hanya ingin masuk surga atau mencapai nibbana. Tidak. Ya, tidak. Orang suci hanya ada kesadaran melakukan sesuatu kehidupan sebagaimana adanya. Kita belum mampu untuk itu. Karena kita belum suci. Karena belum suci, belajarlah dari sekarang. Jangan sampai ada istilah, oh Bante, saya belum suci. Gak usahlah sering-sering ke wihara, takut banyak dosa. Gitu kan? Karena banyak dosa, rajin-rajinlah ke wihara. Jangan dibalik. Aduh Bante, saya meditasi aja meremelek. Udahlah saya nggak usah meditasi, belum suci, ntar dulu nunggu saya siap. Siap apa? Terus nunggu mati. Ya, begitu. Jadi jangan sampai dibalik ya Bapak Ibu. Ya, jangan sampai dibalik. Ya. Perbuatan ini terus mengalir. Dia tidak bisa berhenti kalau karma. Terus. Tersenyumkah Anda, tidak tersenyumkah Anda, berbuat sesuatu ke Anda, tetap hukumnya ada. Dan itu tidak bisa di-stop. Kalau di zaman dulu Brahmana-Brahmana menganggap bahwa oh perbuatan buruk nggak ada hasilnya. Perbuatan baik juga nggak ada hasilnya. Itu di zaman Buddha. Ya, ada Brahmana-Brahmana berpikiran demikian. Kenapa? Dia melihat orang itu berbuat salah, tapi hidupnya baik-baik saja. Lalu yang kedua, orang itu melihat dia berbuat baik, tapi hidupnya sial terus. Jadi nggak ada akibatnya dong. Nah, jadi bukan seperti itu. Tinggal tunggu waktu jawabannya. Ya, tunggu waktu nanti kamawipakanya berbuah sesuai dengan yang ditanam. Jadi Bapak Ibu, pandangan demikian harus disirnakan. Oh, dia meditasi setiap hari, ngambek. Enggak lah, enggak usah lah. Meditasi aja ngambek melulu. Mending saya nggak usah meditasi, udah jelas ngambek. Ya, udah jelas ngambek ya gitu ya. Bapak Ibu dan Saudara, jadi jangan kita berpikir seperti itu. Ya, karena kan Sang Buddha ada bilang itu ya, selama perbuatannya belum masak, orang masih terus mengulang-ulang perbuatan buruknya karena belum masak. Ya,
belum masak, belum mateng. Ya, begitu, belum ketahuan. Sama seperti pencuri. Saya sudah mencuri 50 tahun, belum ketangkep. Gitu ya. Saya sudah lama menipu. Tapi mana ada, saya selalu disanjung-sanjung. Gitu ya. Saya sudah lama ini menipu Bante. Tapi semua percaya sama saya gitu kan. Percaya sama saya itu. Padahal saya sudah tipu dia. Gitu kan. Berarti hukum karma nggak berlaku, gitu kan? Salah. Nanti berbuah, ya. Itu pede sekali orang macam itu, ya. Bahwa kebohongannya itu nggak akan terungkap, begitu ya, nggak akan terungkap. Ya makanya hati-hati, ya. Baik biku atau umat, ya sama aja. Namanya bohong tetap bohong, nanti akan terungkap. Nah, apalagi zaman muda, anak-anak muda zaman sekarang kan begitu, ya. Setiap gang komplek ada kenalannya, ya. Komplek A, A2 ada kenalannya, Blok B ada kenalannya. Ya, masing-masing kenalannya udah di ACC semua itu, ya kan, pacaran. Belum, ntar ketangkep, ya, sama selingkuhannya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah hukum karma, ya. Tidak ada istilahnya itu tidak berbuah, semua pasti berbuah, ya akan ketahuan. Oleh karena itu, kita sebagai umat Buddha yang masih punya kotoran batin, rajin ke wihara. Jangan malu, jangan sungkan, jangan minder, jangan apapun itu. Ya, kita ke wihara itu ketemu Sang Buddha. Bukan ketemu pengurus, bukan ketemu bante, bukan. Ketemu Sang Buddha dan ajarannya. Jadi umat Buddha harus semangat. Karena kita punya kotoran batin, harus belajar. Sampai tuntas. Selagi kita jadi manusia. Ya, jangan berpikir, oh nanti saja Bante. Saya kehidupannya akan datang saja. Jadi sama Nera. Iya kalau jadi orang. Kalau jadi tikus, kutu, kupret gimana? Ya kan? Repot sudah. Jadi jangan suka menunda. Ya, kalau setiap uposata Anda datang ke wihara bawa bunga, puja kepada Sang Buddha, jangan cuma bunga palsu. Ini palsu kan? Oh iya palsu ini. Ya, bawa bunga, persembahkan kepada Sang Buddha. Pernah ke Sri Lanka, pernah ke India, semua bunga asli. Ya, jangan bunga bang terus diharap-harap. Ya, bunga asli bawa, persembahkan kepada Sang Buddha. Begitu. Sediakan meja khusus, entah di pojok situ, pojok kiri kanan, boleh. Siapa tahu nanti uposata, umat bawa bunga, puja kepada Sang Buddha. Namaskara, arahang sama sambudo bagawa, budang bagawantang abiwademi, dan sampai selesai. Hari ini saya memuja Sang Buddha, ucapan dan perbuatan, semoga apa harapannya disebutkan. Begitu. Ya, itu salah satu untuk merubah cara hidup lebih baik. Ya, tidak ada satu orang pun yang mampu mengubah kehidupan kita kecuali kita sendiri. Orang lain hanya bisa ngomong, bicara, speaking. Ya, semua karena kita sendiri. Kita yang harus berjuang, kita yang harus jalan, kita yang harus ngomong, kita harus yang mendengar, kita yang harus berpikir. Begitulah kehidupan. Baru kita mengalami perubahan dalam hidup. Kalau hanya cuma ingin, namanya tong kosong berbunyi nyari. Nyarinya kuat, nggak ada apa-apa. Jadi semangat terus, berbuat baik, jangan lalai, ya gunakan kesempatan kehidupan ini dengan baik. Terima kasih atas perhatiannya, semoga Anda sehat, sejahtera, dan tercapai cita-cita luhurnya. Terima kasih.